Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan memperlihatkan atau mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama mengikuti sebuah proses serta langkah-langkah penting dalam pembuatan kolam koi versi Mega Tank nih teman-teman. Di sini telah terpasang ya 3 pipa. Yang satu di tengah itu ada pipa bottom drain ukuran 3 inch yang langsung mengarah ke chamber 1. Kemudian ada 2 pipa nih yang ukuran 1,5 inch. Ini adalah untuk skimmer. Jadi di sini saya akan menggunakan 2 skimmer. Skimmer pertama akan mengarah langsung ke chamber 1 dan skimmer yang kedua akan mengarah langsung ke chamber 2. Tentunya ukuran pipa ini merupakan hal yang penting ya teman-teman, karena apabila ukuran pipa tidak seimbang dengan volume air, maka proses filtrasi nantinya tidak akan sesuai atau tidak akan seimbang. Berikut adalah ukuran pipa dan debit air per jamnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ukuran pipa 3 inch itu mampu menyalurkan air sekitar 10.000 sampai 15.000 liter per jam. Maka dari itu saya memilih pipa bottom drain ukuran 3 inch. Kenapa? Karena kolam yang akan dibangun adalah berukuran 4 kali 2 meter dengan tinggi air kurang lebih 1 meter. Jadi rumusnya 400 cm kali 200 kali 100 hasilnya 8 juta. Nanti tinggal bagi 1000. Nah, ketika dibagi 1000 hasilnya adalah 8000. Sehingga bisa diasumsikan bahwa total air yang nanti akan ditampung di dalam kolam adalah kurang lebih 8000 liter. Lalu kenapa kita menggunakan pipa 3 inch yang 10 sampai 15.000 liter kapasitasnya? Karena kita nanti akan menggunakan mesin air dengan kapasitas 14.000 liter per jam. Otomatis ketika pipa 3 inch yang kita gunakan dengan mesin air 14.000 liter per jam, maka dalam 1 jam satu kolam ini airnya akan terproses dalam chamber atau langsung ke filter. Dalam 1 jam itu satu kolam full langsung ke filtrasi. Begitu kira-kira ya teman-teman. Nah, ini adalah proses pengecoran ya teman-teman. Di sini perlu diperhatikan teman-teman bahwa pengecoran itu seharusnya dilakukan 1 kali ya. Pengecoran lantai kerja itu harusnya dilakukan 1 kali antara kolam dengan chamber atau filter. Di sini saya mengalami sedikit kesalahan ya, yang dimana pengecorannya ini dilakukan 2 kali, artinya dipisah antara chamber atau filter dengan kolam. Nah, tampaknya di dalam video dipisah, sehingga pemisahan ini dapat mengakibatkan keretakan atau tidak menyatunya coran, sehingga nantinya akan menyebabkan rembes, bocor dan lain sebagainya. Sehingga sangat baik atau disarankan pengecoran ini dilakukan 1 kali langsung ya, 1 kali antara kolam dengan chamber. Dan jangan lupa untuk menutup pipa dengan plastik atau benda apapun supaya tidak kemasukan semen, karena nanti kalau udah kemasukan semen sulit lagi ya untuk membersihkannya. Jadi lebih baik ditutup aja biar aman gitu. Berikutnya adalah membangun dinding kolam. Di sini mungkin dapat dilihat ya, saya menggunakan hebel. Meskipun teman-teman banyak sekali yang menyarankan kalau dinding kolam sebaiknya dicor juga. Sebenarnya dicor atau pakai hebel sama-sama kuat asalkan pemasangannya bener ya. Dan saya juga melihat beberapa kolam yang lebih gede dari ini menggunakan hebel dan jatuhnya aman-aman saja sih, meskipun dicor tentu lebih bagus dan lebih baik. Tahap berikutnya kita membuat bagisting untuk coran bagian atas kaca yang nantinya berfungsi sebagai penopang kaca di bagian atas. Awalnya kita nggak akan pakai ini, nggak akan pasang bagian atasnya, tapi hasil diskusi dengan pekerja katanya disarankan atau lebih baik pakai penopang di bagian atas supaya si kacanya lebih kokoh nantinya. Akhirnya kita bangun, dan ini chamber juga sudah mulai dikerjakan ya. Di sampingnya ada 4 pipa ukuran 2 inch yang sudah dipasang. Kenapa ada 4 pipa ini? Karena supaya nanti si chamber ini bisa dikuras satu persatu. Jadi ketika menguras chamber filtrasi tidak harus dikuras semuanya, jadi nanti kita bisa kuras satu persatu. Jadi kita gunakan 4 pipa ini dan ukurannya 2 inch aja ya. 2 inch juga sudah cukup untuk pipa pengurasan. Ini harus benar-benar rapih nih pemasangan bagisting bagian depan ini, karena ini merupakan salah satu wajah kolam nantinya ya. Jadi ini tampak depan dan tampak atas juga, sehingga ini harus benar-benar presisi, harus benar-benar lurus dan dikerjakan dengan rapi tentunya ya.
Ini chamber sudah mulai diberi sekat dan ternyata hasil perhitungan chambernya ini sangat sempit ya. Tapi mau tidak mau tetap dikerjakan karena sudah dibangun dan sudah dicor juga. Beberapa pipa dari chamber ke chamber juga sudah mulai dipasang nih perlahan-lahan. Untuk sekatnya saya menggunakan bata merah ya, karena kalau menggunakan hebel lagi itu akan lebih menyita tempat. Jadi kita efisiensikan supaya lebih tipis menggunakan bata merah. Sambil itu kita juga sudah mulai melaksanakan pengecoran. Jangan lupa diobok-obok corannya ya, supaya nggak ada yang bolong. Itu kata si YouTube teh. Ini video buat YouTube kan ini juga. Nah, kita sudah memasuki hari ke-6. Dinding bagian depan sudah mulai ditembok, chamber juga sudah masih dalam proses pengerjaan ya, dikerjakan pelan-pelan aja guys, karena ini teman-teman ternyata lihat, kita bisa lihat bersama ya, chambernya sempit-sempit banget, tapi mau tidak mau ini harus dituntaskan dan tetap di sini, karena kita kalau misalkan bangun atau misalkan merubah desainnya lagi, tentu pekerjaannya akan lebih lama lagi nantinya, apalagi pipa button drain kan sudah terpasang. Oke, kita lihat nih merapihkan chambernya. Tah rogok naronton. Nah, di bagian ini kita mulai mengaci nih, melakukan pengacian pada chamber. Chamber ini dikerjakan lebih dulu ya, karena ini rumit banget dan harus ekstra teliti karena sempit. Ini lumayan nih pengerjaan chamber ini rada lek-lek ya. Jadi lumayan lama karena memang sempit banget chambernya. Di samping itu kita juga langsung mengerjakan bagisting untuk membuat waterfall, karena nanti kita akan buat waterfall di bagian atas yang dimana waterfallnya itu akan kita cor ya. Jadi kita buat bagistingnya dulu. Pembuatan bagisting waterfall juga harus ekstra rapi dong, karena waterfall juga merupakan wajah kolam nantinya guys. Kita lihat nih. Sekarang mulai kita lakukan pengecoran waterfall nih. Jadi jangan lupa saat pengecoran waterfall ini kita harus sudah siapkan di bagian tengah, yaitu saluran untuk air dari chamber ke waterfall dan saluran untuk pembuangan atau menguras waterfall ya. Pokoknya si pipa-pipa yang mesti ditanam, mesti dipasang atau mesti dicor itu jangan lupa ya. Karena nanti kalau udah lupa, kita harus buat bolongan lagi, yang dimana kalau nanti kita membuat bolongannya manual ketika corannya sudah keras, itu akan berpotensi membuat keretakan kepada bangunan yang sudah kita buat. Jadi supaya rapi dan tidak ada pekerjaan dua kali, jangan lupa memasang pipa dari chamber ke waterfall, dan jangan lupa memasang pipa penguras nantinya untuk menguras waterfall. Jadi tadi kan di chamber kita sudah pasang ya 4 pipa penguras ukuran 2 inch. Di waterfall juga sama, kita pasang ukuran 2 inch untuk pengurasan waterfall. Jadi masing-masing punya pipa pengurasnya. Hari ini kita mulai pengerjaan di bagian chamber, masih dilakukan proses pengacian, dan di bagian dinding atas, di atas waterfall itu sedang dibuat lubang ya, menggunakan gerinda. Lubang apa tuh? Itu lubang buat batu ya, buat hiasan untuk menambah nilai estetika nantinya. Kita lihat aja nih batunya, batu apa nih yang akan dipasang. Waterfall juga sedang dirapihkan ya, perlahan-lahan waterfall juga dirapihkan. Kalau chamber nih udah
hampir rapih nih. Ini kasih acian semen dulu ya sebelum dipasang batunya. Ini batu Palimanan, kalau nggak salah ya, batu Palimanan ukiran dari Jogja, kalau nggak salah dari Yogyakarta nih. Kita pasang nih. Kurang ngadoa ngoncang. Per hari ini kita sudah dapat melihat keindahan dinding di atas waterfall nih. Batu Palimanan sudah terpasang berikut dengan batu ukirannya di tengah-tengah nih. Padahal batunya belum dicat kan, tapi kita udah melihat nilai seninya ya di sini sekarang udah mulai bagus nih kelihatannya nih tampak atas. Tapi proses pengerjaan kolam tentu masih panjang dan masih banyak yang harus dikerjakan. Nah, di samping itu kita juga sudah mulai mengerjakan atau melobangi waterfall yang nantinya lubang ini akan menjadi tempat jatuhnya air dari atas waterfall ke kolam. Kita akan membuat 3 lubang ya. 3 lubang dari waterfall ke kolam. 3 lubang ini tentu harus dibuat dengan simetris, presisi, dan hati-hati karena ini tempat jatuhnya airnya. Jadi harus sama supaya jatuhnya bareng dan benar-benar rapi. Dan di sini kita menemukan ternyata dinding atau batu waterfall ini nggak lurus pemasangannya ya. Ketimpangannya hampir kurang lebih 2 cm nih, sehingga terpaksa pada saat ini kita sudah waterpass ulang. Ternyata dindingnya batunya nggak lurus alias nanjak ya. Kalau dari hilir nanjak, kalau dari girang dari barat mudun. Jadi terpaksa kita potong juga ya teman-teman. Kita potong lagi batunya. Kebetulan batu yang digunakan adalah batu candi ya, lumayan keras sehingga proses pemotongannya lumayan agak memakan waktu juga nih. Nah, sebelum dipotong tentunya kita garis dulu. Ini adalah garis lurusnya ya. Sudah diambil dari sebelah kanan. Kita mengambil dari sebelah kanan dan ini garis yang akan kita potong. Kita potong perlahan-lahan guys. Ini baru yang atas, nanti kita lanjut pemotongan yang bawah ya. Hasil diskusi panjang, bagian depan ini yang di bagian bawah yang awalnya kita pasang hebel saja, akhirnya kita bongkar juga nih dan kita ganti dengan coran karena hasil diskusi memutuskan bahwa sepertinya kurang kuat ya jika nanti akan dipasang kaca sementara bawahnya hebel doang. Jadi akhirnya kita cor juga bagian bawah sementara yang atas sudah dicor ya. Poin pentingnya adalah desain dan lain-lain benar-benar harus matang ya supaya tidak terjadi bongkar pasang seperti ini nih, karena ini riskan membuat dinding menjadi retak ya, apalagi kalau sudah ada palu memalu di dinding tuh. Harus ekstra hati-hati karena ini bangunan kolam ya, bukan membangun rumah biasa nih. Sementara di sini pemotongan batu waterfall juga masih berjalan. Nih seperti ini nih, ini harus dihindari ya teman-teman, pemukulan seperti ini sebenarnya. Jadi desainnya memang harus matang. Di sini juga kesalahan saya tidak mempertimbangkan hal ini. Nah, kita mulai melakukan pengacian di kolam nih. Perlahan-lahan waterfall sudah dipasang kaca, pengacian di dalam kolam juga sedang dilaksanakan. Dinding di atas waterfall, batu-batu Palimanan juga sudah dipasang. Setelah ini kita akan masuk ke dalam proses yang lumayan berat dan menegangkan nih. Kita akan mulai melakukan pemasangan kaca. Kaca yang digunakan adalah kaca tempered ya, dengan ukuran 12 mili.
Ini kita mulai melakukan pemasangan dibantu oleh kurang lebih 5 orang ya. 2 orang sudah stay di dalam kolam dan 3 orang di luar kolam. Ini harus ekstra hati-hati ya guys, pemasangan kaca ini. Kacanya juga ini nggak ada di tempat kami nih. Ini juga kebetulan pesanan dari Bandung ya. Jadi kita PO dari Bandung dan harus menunggu kurang lebih 15 hari untuk mendapatkan kaca ini, karena kebetulan di kota kami tidak ada yang menyediakan guys. Dan ini custom ya, ukurannya harus custom. Jadi sebelum kita pesan, kita sampaikan dulu mau ukuran berapa, jadi langsung dibuat di pabriknya ukurannya. Kita mulai pasang, sudah pakai silen dan kita pasang kacanya. Di sini juga sebenarnya terdapat sedikit kesalahan ya, karena silen yang dipasang hanya kurang lebih 2-3 jalur, sementara maksud ekspektasi saya tadinya silennya itu full ya, di dinding semennya full silen. Sementara ini hanya 2-3 garis silen aja, tapi nggak apa-apa, diusahakan nantinya depan belakang kita silen lagi supaya tidak terjadi kebocoran ya, dimaksimalkan. Jadi kita pakai silen aja. Kemudian nantinya penopang bagian dalam akan menggunakan apa itu, aluminium atau apa ya, lupa lagi saya. Tuh yang kayak gini nih, yang aluminium kalau nggak salah, aluminium letter U atau letter L nih, letter L ya. Nanti ini akan dibuat penopang di bagian dalam ya, dan akan disilen lagi, bagian depan juga akan disilen lagi. Dan tiba-tiba terjadi hujan yang sangat lebat ya teman-teman. Lihat, wow, tiba-tiba hujan besar di sini ya, sampai terpal pun berterbangan nih. Kita sambil beres-beres karena ini udah sore ya, dan pekerjaan akan dilanjutkan di hari berikutnya, dan tampak ya pekerjaan sudah mulai terlihat hasilnya. Per hari ini ternyata kita juga memasang kanopi ya untuk atap kolam. Awalnya tidak direncanakan pembangunan ini, tapi setelah dipertimbangkan karena nantinya mungkin hujan besar atau matahari terlalu terik, akhirnya kita pasang kanopi ya, dan kanopinya full berikut dengan kolam besar di depannya. Kita dapat melihat batu-batu juga sudah terpasang, dan dinding kolam bagian dalam sudah mulai dicat ya. Untuk catnya saya menggunakan cat Damdex ya, cat khusus kolam. Dan jreng-jreng guys, inilah kanopi ketika sudah dipasang dengan plafon PVC ini. Bagus kan, jadi terlihat lebih rapih ya, seperti kayu. Kemudian ini kolam sudah diisi air setengah. Silennya berantakan tuh kan, kelihatan ya, silennya kurang rapih karena ekspektasinya memang bukan seperti itu. Ekspektasinya full silen, tapi nggak apa-apa, kita usahakan nggak bocor. Kemudian ini ada batu palimanan juga sudah mulai dicat ya sebagian, dan kita kasih penerang ya untuk atapnya, nggak semuanya gelap. Jadi kasih atap transparan sebagian sehingga ada penerang untuk ke kolam tuh. Tepat banget ya di atas waterfall. Di sini saya akan memasang lampu untuk menyorot ke dinding di atas waterfall nih. Jadi kita gunakan apapun yang bisa menambah nilai estetika kolam ya. Untuk batu candi sendiri, batu yang sedang saya injak ini dan dinding depannya belum dicat ya, jadi belum benar-benar hitam. Dan setelah dicat ini sebenarnya harus hitam banget sih batunya ya. Ini sudah mulai kelihatan bagusnya guys. Kaca sudah terpasang, air sudah ada sedikit, kemudian plafonnya udah bagus, rapi. Kita tinggal menunggu finishnya aja. Ini lukisannya ya, lukisan batunya nih. Kemudian di sana ada lampu LED juga di bawah waterfall. Lampu LED, kemudian dinding-dinding lampu ini, pemilihan lampu juga harus disesuaikan ya dengan nuansa atau suasana kolam. Jadi jangan terlalu gede wattnya, kemudian jangan terlalu minor juga.